Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Alfiano dari kelas TU5D dengan NRP 0922040088. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester praktikum jaringan dan pemrograman web. Dan di sini sudah tertera 3 soal atau untuk keseluruhan untuk membuat project ini. Lalu untuk step pertama kita harus membuat database-nya dulu. Di sini saya menggunakan database MySQL, di mana saya sudah edit kolom-kolom tersebut yang terdiri dari 7 kolom. Yang pertama ada ID, username, password, email, first name, last name, dan login atau tanggal login. Oke, untuk yang pertama saya sudah lengkapi data tipenya juga, tipe datanya. Di sini ID saya menggunakan tipe data integer, username sampai dengan last name itu saya menggunakan tipe data varchar untuk membaca data huruf atau kata. Lalu untuk yang terakhir tanggal login itu saya menggunakan tipe data datetime. Lalu untuk panjang datanya sendiri saya menggunakan untuk username 50, password 255, email 100, first name 50, dan last name 50. Saya juga menambahkan fitur auto increment yang dimana ID ini akan bertambah jumlahnya dan tidak boleh sama. Mungkin setelah membuat database-nya ini saya akan menunjukkan step 2, yaitu step untuk membangun Prisma. Jadi di sini saya sudah membangun Prismanya. Di Prisma di sini fungsinya untuk adalah jembatan dari database dengan aplikasinya. Jadi ibaratnya penerjemah lah. Jadi di sini saya sudah menambahkan generator kliennya, providernya Prisma Client.js karena saya menggunakan JavaScript, dan data source-nya, providernya seperti tadi MySQL, dan URL-nya itu membaca URL env. Ini env itu sesuai dengan localhost dari MySQL saya yang terhubung di port 3306. Di sini port 3306 dan dengan nama web ini. Jadi di database-nya tadi itu sudah saya namakan s_web ini. Jadi Prisma akan membaca data atau menerjemahkan data dari database web itu. Lalu untuk selanjutnya saya juga menambahkan model users, yang dimana model users ini berhubungan dengan setiap kolom tadi. Jadi kan ada 7 kolom yang mulai ID sampai login. Di sini untuk tipe datanya, untuk ID-nya sama, masih integer. Lalu username sampai dengan last name itu string. Jadi kalau di Prisma itu memakai string, kalau di tadi kan varchar, yang database-nya kan varchar. Jadi sama pengalamatnya, string dengan varchar itu sama, kalau bedanya cuma kalau di MySQL menggunakan varchar, kalau di Prismanya itu menggunakan string. Jadi untuk login-nya tipe datanya masih sama, datetime, dengan ini juga permainan auto increment sama tadi yang ditambahkan dari database-nya auto increment. Jadi ID akan menambah, atau kalau dia ke pos klien baru, maka ID itu akan bertambah jumlah 111 dan tidak bisa sama.
Untuk ini username dan email juga saya tambahkan unique, yang dimana unique itu fungsinya supaya tidak bisa sama antara username dan emailnya. Lalu untuk logoutnya saya default saat waktu update atau postnya. Lalu setelah saya membuat skema prismanya ini, saya membuat program Node.js nya untuk membangun REST API-nya. Nah, dengan di sini kan tadi di soal mulai dari prismanya kan sudah, lalu kita akan terapkan REST API full dengan fitur CRUD, yang dimana CRUD ini adalah create, read, update, dan delete ya di sini. Jadi ini adalah program Node.js untuk membangun REST API-nya, yang dimana untuk pertama kita tambahkan framework Express untuk membuat server webnya. Lalu ini untuk memparsing data menjadi JSON. Lalu ini untuk price prismanya, dan momen time zone itu untuk apa ya, untuk supaya memasukkan waktu sekarang atau supaya real time aja kalau kita ngepost klien baru gitu. Jadi untuk yang pertama user dulu ya, dari CRUD tadi saya post dulu, user atau post di sini berarti adalah sesuai, masih nge-lag. Nah, post di sini adalah create ya, yang dimana fungsinya untuk menambahkan klien, mendapatkan data dari mulai dari ID sampai tanggal tadi 7 kolom itu menambahkan data. Nah, di sini yang dimana create app post ini untuk menambahkan data atau klien, yang dimana klien ini nanti akan mengisi username, password, email, first name, dan last name. Dan di sini saya menambahkan ambil waktu real time dalam zona waktu Indonesia, yang dimana ketika klien itu menambahkan datanya, maka data itu akan terdeteksi atau real time saat, jadi terdeteksi di database. Nanti misal login menambahkan datanya di waktu jam 10 sesuai dengan jam laptop itu, jadi mereka juga di save nya juga jam 10 gitu, mungkin seperti itulah. Nah, lalu untuk yang ini juga sama, ini waktu untuk menerka prismanya tadi, prismanya tuh. Lalu di sini untuk statusnya, dimana kalau status ini buat indikator saja sih. Jadi ketika dia itu berhasil kan kodenya biasanya 201 kan. Nah, pesannya nanti pengguna berhasil ditambahkan. Jadi di aplikasinya nanti ada pesan berhasil atau tidak berhasil. Nah, ketika kodenya itu 400 seperti kan kadang ada ya kode kalau misalnya nggak bisa buka webnya 400, berarti kan itu kan error kan. Nah, itu nanti akan ada pesan gagal menambahkan pengguna gitu. Lalu untuk read-nya atau di sini adalah get ya. Get atau read itu untuk membaca data dari database, yang dimana nanti akan ditampilkan ya. Jadi ya fungsinya untuk membaca data dari database saja sih. Jadi di sini untuk membaca data dari prismanya ya, membaca dari data dari prismanya. Lalu format waktunya juga, lalu sama misalnya dia
gagal akan memunculkan kode 500 ini. Nah, di sini saya juga menambahkan user by ID, menambahkan user by ID ini, jadi user bisa men-search dengan ID. Nanti saya akan tentukan waktu testing di Postman. Nah, di user by ID ini programnya kurang lebih sama seperti user, cuma emang ini difokuskan untuk mengambil user dengan ID tertentu gitu. Jadi format waktunya juga sama. Nah, untuk update-nya ini berfungsi untuk mengupdate data. Jadi misal tadi kan sudah dimasukkan data ya, mulai dari ID sampai log type-nya. Nah, data itu nanti misal ada kesalahan atau apa mau diganti itu bisa. Jadi bisa diupdate di sini. Jadi rest parameter kita bisa mengganti data tersebut. Untuk ambil waktunya juga sama, rekamnya ini program persingan ya, jadi momen itu untuk mengambil waktu. Lalu untuk tes Asia Jakarta itu maksudnya zona, jadi ini mengambil waktu zona Asia, lebih tepatnya di Jakartanya, IB ya. Jadi untuk formatnya ini seperti ini ya, jadi nanti munculnya akan baik datanya, di enggak yang data yang belum diparsing gitu, ini sudah diparsing. Nah, untuk update-nya kita bisa memilih juga update apa saja, mulai dari username, password, email, first name gitu. Nah, ini tadi sama kurang lebihnya. Untuk kalau 400 ya gagal memperbarui gitu. Lalu untuk delete itu untuk fungsinya pasti untuk menghapus ya, menghapus data. Misal tadi udah diupdate atau di post itu kita bisa delete, user bisa mendelete programnya atau delete datanya yang dimana di sini fungsinya untuk mendelete data, dan di sini sama masih 200 pesan user berhasil. Kalau 500 ya untuk gagal, berarti kode-kode yang tadi. Lalu untuk starting servernya menggunakan port 3000. Lalu kita coba langsung saja ya, simulasi dan testing di aplikasi Postman. Kita ketik dulu login ini sudah ada indikasi server sudah berjalan di localhost PC saya. Lalu kita buka saja, coba kita buka localhost kita, search. Nah, ini adalah data-data yang kesimpan di database saya ya. Jadi saya sudah testing dan sudah tersimpan juga di database. Kita coba lihat terus. Ini sebanyak 4 data ya, dengan ID juga 35720 sama ya, emailnya juga sama. Nah, coba kita menyimulasikan atau menambahkan, mendelete dan mengupdate lewat testing di Postman. Nah, di sini saya sudah menambahkan get, post, tel, dan get. Jadi get tadi untuk menerima data atau memperlihatkan data yang di database. Maaf agak nge-lag. Nah, di sini saya coba untuk get ya, ini request harusnya sama dengan yang di web atau database ya. Jadi tadi kan 3, 5, 7 sama 20 lah, sama kan, jadi 3, 5, 7 dan 20 gitu. Nah,
Kalau sudah, coba kita post atau mengirim data baru, yang dimana kita coba username-nya misal Riko, lalu passwordnya Riko123 misal, lalu untuk emailnya Riko122 gitu, first name-nya ini dikeluarkan banyak aja, Riko Jundan. Nah ini Riko tuh, ini Jundan, astagfirullah. Jundan. Oke, coba kita send. Nah, jangan lupa ini alamatnya, jadi alamatnya harus sama seperti di web tadi, localhost 3000, yang dimana nanti ini akan send ke localhost tersebut. Jadi data ini akan masuk di localhost tersebut ya. Kita send. Nah, ini indikator pengguna berhasil ditambahkan, dan yang saya maksud tadi ketika kodenya itu menunjukkan angka 200, itu berarti berhasil ditambahkan ya, berhasil ditambahkan. Dan kita coba lihat di web, di user di localhostnya. Nah di sini yang sesuai sepakatan saya tadi, yang dimana ID-nya itu increment. Jadi tadi kan untuk data terakhir itu di angka 20 ya, jadi dia menambah 1 gitu, menambah 1 jadi 21. Lalu untuk username-nya juga sama sesuai dengan yang saya inputkan dan send tadi di Postman. Lalu untuk waktunya di sini menunjukkan waktu di tanggal 28/12/2024 sama dengan tanggal saya di laptop. Lalu untuk jamnya juga sama ya, 23.21 tadi yang saya send kan 23.21. Sekarang untuk percobaan kedua kita coba update. Jadi kita memilih data mana yang mau kita update tuh. Misal data yang mana ya, yang tadi aja yang 21 kita, yang data 21 itu yang ID-nya 21 ya, jadi kita ketik aja 21. Tadi kan yang 21 kan Riko ya, Riko. Coba kita ganti nama username dulu, Riko Jundan kan tadi, Riko gitu. Coba kita send ya. Nah indikator ini sudah berhasil, jadi user berhasil diperbarui. Kita coba cek di localhost. Di sini sudah terupdate ya, yang dimana tadi saya update jadi Riko gitu. Kalau mau bahas dengan password dan emailnya gimana, yaudah kita copy aja ini. Tadi kan password sama ya, lagi kita copy.
oh astagfirullahaladzim, komanya belum. Nah, coba kita ganti ya. Jadi tadi yang awal kan passwordnya Riko 12, kita Riko 321 gitu aja. Lalu untuk emailnya Riko punya berapa ya, punya 3 itu aja, kita send. Nah, pesannya user berhasil diperbarui. Next dulu ini. Jadi ini kita refresh. Nah, jadi ke update ya. Jadi mulai dari username, password, email yang sesuai kita update di Postman tadi. Lalu untuk yang percobaan delete ya, jadi saya akan mendelete data, kita delete data yang 7 aja deh, Jamal. Kita delete Jamal, jadi kita aja langsung users, lihat kita pilih ID berapa, ID 7 kan, kita send. User berhasil dihapus, lalu kita buka localhostnya, kita lihat. Nah, 7 kan pasti hapus tuh. Lalu kita coba lagi untuk get yang tadi saya bilang di programnya, di get data satu users dengan melihat ID-nya ya. Melihat ID-nya di ketika tadi ID berapa aja yang ada ya, misal 20 ya, 20 ini saya lihat datanya. Nah, di sini akan muncul dari OP ini sesuai dari yang tadi, yang data 20 dengan data dengan ID 20 itu. Jadi begitu di data satu users ini untuk search atau mencari itu menampilkan satu data dengan ID tersebut gitu. Mungkin itu lagi ya. Oh ya, kita coba cek database-nya ya. Database-nya kita refresh dulu. Harusnya tadi Riko sudah. Nah, di sini Riko sudah tersimpan ya di database. Di sini juga localhost-nya sama ya, mulai dari 3 5 20 21 3 5 20 21. Nah, untuk penerapan REST API full API dengan fitur CRUD-nya mungkin dari proyek dan pengerjaan saya tadi sudah meliputi semuanya. Jadi sudah ada create, update, delete. Dan bedanya di Postman tadi untuk penamaannya, di create kan post, read itu get, update itu put, dan delete itu delete. Mungkin itu saja dari saya untuk pembuatan video project evaluasi akhir semester praktikum jaringan dan pemrograman web. Kalau ada salah dan kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.